Diam dulu lah kau dulu. Aduh. Jadi begini, di dalam Alkitab itu tidak ada terjadi dialog. Kamu tahu arti dialog? Kalau kamu nggak tahu ya kamu terima lagi bodoh dan tolol. Kamu tahu nggak arti dialog? Elang, kau jawab dulu. Supaya apa pernyataan saya ini bukan fitnah tapi kenyataan. Kau tanya anak TK dialog itu apa? Tanyalah. Di situ sekolah. Kau tanya anak TK lah. Dia kan dari sekolah. Kamu berarti nggak sekolah. Ya bisa jawab. Oke, sekarang. Oke, saya tanya, apakah Tuhan pernah? Apakah Tuhan Yesus? Berdialog enggak? Diam dulu. Kita ini lagi apa? Dialog enggak? Dialog. Apakah Tuhan Yesus itu dengan Bapa pernah berdialog? Ada komunikasi Dia nggak? berbicara. Iya, ada. Komunikasi nggak? Saya tanya. Dia berkomunikasi dengan Bapak, dia berbicara dengan Bapaknya. Mana Kau buktinya? lepet ke bahasa-bahasa yang Sabar. yang gampang-gampang aja. Sabar, sabar dulu. Yang semua bisa ngerti. Diam dulu. Begini dan begitu. Jadi pertanyaannya saya, substansinya, apakah Tuhan Yesus pernah berdialog dengan Bapa atau tidak? Dia berdoa. Jawab dulu. Dialog. Katakan dia berdoa. Kalau ditanya apa, jawab apa? Apakah Tuhan Yesus pernah berdialog dengan Bapa atau tidak? Ditanya apa, kau ditanya Jakarta, kau jawab Bandung. Loh, enggak, saya pernah dengan cara berdoa. Tadi dia berdoa, berarti kan dia berdialog dengan Bapaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kembali kita tampilkan sebuah perdebatan yang sangat sengit antara Kristen versus Kristen. Mereka membahas tentang Yesus yang berdoa kepada Allah. Notabene Yesus yang mereka anggap adalah Tuhan, tetapi kenapa masih berdoa kepada Allah? Yesus berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini sangat jelas membuktikan bahwa Yesus itu memang mempunyai Tuhan, karena Yesus berdoa kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Tetapi teman-teman, perdebatan antara Kristen versus Kristen berikut ini, mereka mempermasalahkan tentang Yesus berdoa tersebut, sehingga mereka saling membidatkan, saling mengatakan bodoh dan tolol dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, bagaimanakah keseruannya? Mari kita simak selengkapnya. Tritunggal itu dihasilkan dari hasil konsili. Iya. Tritunggal itu hasil konsili. Artinya, saat kamu mau bilang Allah adalah suatu hakikat, keluarkan narasi konsilinya. Konsili tahun berapa dikatakan Allah itu hakikat? Belajar kamu. Berkoar-koar aja kamu dari tadi di sini. Salah room kamu. Saya bertanya Yohanes 1 Ya makanya saya tanya di mana di hasil konsili tahun berapa? Jadi koar-koar lah. Ya udah, keluarkan hasil konsilinya Tritunggal. Yang bicara kalian bertanya terus. Enggak, kamu bilang ini kamu bicara ini mengenai hasil konsili. Nah, kalian nanya terus, capek kami jawab. Akhirnya pembenaran ke kalian. Kamu yang bilang tadi Tritunggal, Allah itu adalah hakikat hasil dari pengajaran Tritunggal. Coba kamu ajarkan sama saya hasil pengajaran Tritunggal yang menyatakan Allah adalah suatu hakikat. Di mana? Bentar Kak, aku tambahin ya Kak, bentar. Kan dulu tunjukin. Allah itu dia pakai bahasa Melayu. Saya naik itu bertanya. Dulu. Kalau kamu bertanya dari tadi kita jelaskan kamu nggak terima. Iya nggak terima. Ulang bentar ya, aku jelasin. Kan tadi kami udah bilang Bang, Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Saat dia berdoa kepada siapa? Ya dirinya sendiri, karena sudah tidak ada Allah yang lebih tinggi daripada dia. Oh berarti kalau misalkan tidak ada dia berdoa itu tertulis Yohanes 1:14 dia berseru kepada Bapaknya. Dua arah ada komunikasi di situ sih. Masa sama diri sendiri? Yohanes 1 ayat 14. Kamu orang apa kamu? Kamu orang Batak atau orang apa kamu? Elang. Ya dia berdoa. Dia berdoa. Enggak. Kamu buka yang menggunakan Yesus menjadi manusia itu hanya terjemahan LAI bahasa Indonesia. Ya, LAI bahasa Indonesia saja yang tunggu. Dengar dulu sih. Bukan sembarang-sembarang. Dengar dulu bro, dengar bro. Ya, dengar kamu bro. Dengar kamu bro. Semuanya Kristen. Tunggu Kak Gat, dengar. Aku kan lagi ngomong. Iya kan? Aku lagi ngomong kan? Kita sama-sama mendengar. Kamu boleh buka semua terjemahan di dalam bahasa daerah. Yesus dikatakan firman telah menjadi daging. Itu di dalam teks bahasa daerah.
Yang berbeda itu cuma di bahasa Indonesia yang dikeluarkan di dalam TB. Ada TB itu komunikasi real. nggak di situ? Ada komunikasi Nggak dua ada arah nggak? komunikasi. Jadi Kamu berapa? buka mana ada komunikasi? Coba mana buka komunikasi Ya, mana? berdoa. Mana Ya, itu komunikasi? komunikasi. Ya. Kalau yang bilang komunikasi ya, saat Yesus berdoa, ya Bapak, lalu Dia kan berseru cawan kepada ini daripada Bapaknya. tunggu, kamu diam, kamu yang bilang terjadi komunikasi antara Bapak dan anak. Saat Yesus berdoa, ya Bapak, lalukanlah cawan ini daripadaku. Harusnya Bapak menjawab, ya anakku, besok kamu nggak usah disalib. Harusnya Bapak menjawab. Mana komunikasinya? Buktikan Bapak berkomunikasi. Alkitab nggak tulis begitu, ngapain kamu mau? Makanya kamu jangan bilang ada komunikasi, goblok. Loh, nggak goblok lagi. Nah, inilah Di mana kalian. komunikasi? Di mana komunikasi Bapak dan anak? Coba, di mana komunikasi Bapak dan anak? Susah kalau orang udah nggak mengerti, susah kita terangkan mati-matian, mereka tuh bakalan nggak ngerti. Orang-orang yang terpilih yang mengerti itu, Mbak E. Nah, kita yang masuk akal, dong kita percaya. Kalau nggak masuk Iya. akal gimana? Kamu bicara dari tadi terjadi komunikasi. Minimal ada ayat yang menunjukkan ada komunikasi antara Bapak Harus dan punya anak. label. Supaya kita diakui, kita harus punya label dulu. Ya Labelnya sudah, apa, kamu tunjukkan komunikasi pendidikannya Bapak dan apa. anak. Coba, Kalau kita mau debat Di sini terus enggak, di sini dengar. Di sini kami enggak menerima retorika. Itu yang pertama. Yang kedua, minimal kamu bernarasi Nggak, ada saya modal cuma sampaikan dasarmu. aja. Siapa tahu kan dapat. Ya sudah, membagi berkat tunjukkanlah kepada mana orang komunikasi lain, ya. Bapak dan anak. Di mana komunikasi Bapak dan anak? Dia berdoa komunikasi itu loh. Di mana jawaban Bapak? Kamu ngerti nggak komunikasi? Sekarang berdoa kepada siapa? Ada Elang, komunikasi enggak? Kamu, Elang. Kamu ngerti nggak apa itu arti komunikasi? Komunikasi artinya adalah pembicaraan dua arah. Ya, Inilah contoh komunikasi. Aku lagi bicara sama kamu. Aku bicara, kamu menjawab. Kamu bicara, aku menjawab. Ini namanya komunikasi. Saling menjawab, saling bersautan. Waktu dibaptis nggak ada suara dari langit. Ayo. Suara apa itu dari langit? Suara siapa? Yang Suara mana? Yesus. Ya udah, kenapa Yesus nggak jawab? Ya Bapakku, terima kasih engkau telah Loh, memberkati ngapain aku. harus Ya kan kamu yang bilang komunikasi. Loh, dia ada suara dari atas. Posisinya di Ya bawah. kenapa Yesus nggak bilang, iya Bapak makasih udah diberkati aku ya, tolong ya. Besok-besok kau panggil lagi Roh Kudus datang ke sini. Harusnya ada jawaban nama Yesus. Ini kan udah dibilang, aku nggak mutar-mutar. Dari tadi narasimu Orang gila aja yang komunikasi. bicara sendiri. Gimana? Oh, berarti Bapak Kamu itu ngerti berarti nggak komunikasi? Berarti lu doa itu berarti lu sama ilah-ilah lain ya? Ya, berarti lu sama itulah ilah-ilah yang lain dong lagi berarti. tuh. Berarti Itu lu sudah- berarti lu Enggak, itu kamu ngerti nggak arti berarti, komunikasi? apa namanya melanggar Komunikasi. hukum Taurat ya? Karena itu ada ilah-ilah lain di hadapanku. Nah, kamu ngerti nggak? Kamu pernah nggak belajar? Komunikasi itu apa Ya kan, sih? berarti Kamu itu pernah dong. belajar? Bener nggak? Ya, itulah Tritunggal itu nih ya, gua kasih tahu. Tritunggal itu mana ada. Oh, yang intiin mana ada yang bagus. Lu lihat aja tuh, bidang, Itu kan sesat, sekali ya, nggak Tritunggal itu nggak bagus. Coba tadi- buah dari orang-orang Tritunggal ya itu. Coba Tapi tadi kalau jelaskan di giliran Yohanes 1 ayat 14. suruh Saya dari jelasin, masuk sampai mau ya, di- disuruh jelasin, nggak bisa jelasin. Kayak gini nih, udah jelasin berak-berak di Kalian celana. permasalahan. Ya kan, Nggak kayak usah- gitu, diam dulu. nggak usah Boleh komen di ngomong. bawah. Yohanes 1:14 nggak ada yang bisa jawab. Ya, ini anak satu gak bisa Tolong bilang. dong dijawab Dan 14 nanti gue yang jelasin. Dengar, kamu Ya. dengar dulu, tunggu. Dengar. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari satu orang atau lebih kepada orang lain sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Aku nggak nanya Tanggapan itu atau sih. respon yang diberikan oleh penerima kepada pengirim. Artinya Nggak harus perlu, ada itu nggak tangga. perlu ini yang saya tanya dari tadi nggak dijawab-jawab. Apa yang kau tanya? Kamu ngerti nggak? Jelasin ke Bang Diri, Kamu nggak yang boleh. bilang tadi di situ ada dua oknum terjadi komunikasi. Loh, ngapain juga dia mau berseru? Dengar dulu. Masa dia Tadi berseru? kamu dengar dulu. Terus kamu tadi kasih example atau contoh di waktu Yesus dibaptis. Lalu ada suara dari surga yang berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kamu bilang ini komunikasi. Belajar kamu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah perbincangan dua arah. Ya. Saya memberikan informasi dan kamu menanggapi. Itu yang harusnya kamu pahami. Benar. Tunggu Jerry. Itu bukan komunikasi. Kepada Bahkan anak, ayat tunggu kepada apa? Elang, Kepada tengah tadi tunggu anak. Elang. Bahkan kalau kamu bilang itu adalah suara Bapa, berarti kamu melanggar narasi Alkitab. Suaranya pun tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Berarti ayat ini berbohong.
Memang Tritunggal ini berbohong, semua ini pendusta. Makanya aku bilang Tritunggal ahli tipu. Apa yang bisa bantu? Ahli dusta. Kita Iya, geser ahli tipu, ahli framing, ahli fitnah, nah itu banyak kan begitu. gimana? Ahli Bisa bidat bicara. orang itulah orang-orang Tritunggal nggak ada ilmunya. Kalian ngomong ke suara besar, kita di mute, kita mau bicara. Oke. Sekarang kamu bicara dulu. Boleh Kasih dia bicara, bicara. ya. Tadi Silakan. kan Kusis bilang itu tidak ada komunikasi. Oh. Nah, terus Bapak ngomong begini. Kepada apa tadi? Kepada anak. Iya. Aku Ya, berkenan. lanjut dulu. Nanti saya jelasin. Lanjut. Lah maksudnya Ya, apa? Anaknya kan berarti. Oke. Sudah. Nah, terus kedua, pertanyaan saya kedua, memangnya Alkitab buat orang pintar aja? Orang nggak bersekolah juga perlu, nggak dibeda-bedakan loh, berapa ratus juta di dunia ini orang Oke. yang bersekolah nggak pintar. Oke. Jadi begini, jawaban yang kedua dulu sudah. Saya jawab. Nah, coba. Kamu jawab lah, kau pintar lah. Pertanyaan yang Saya kedua. pintar, maki aja. Apa saya maki apa kamu? Oke. Yang pertama, bodoh dan tolol itu bukanlah maki, makanya kalian tidak pintar, ku bilang. Karena kalian Oh, tidak goblok. tahu mana. Hah? Goblok, tipu-tipu apa itu? Itu bukan Billy, saya mau bertanya, boleh nggak itu, Billy? sabar, itu penyampaian. Karena kalian memang bodoh dan tolol, itu adalah penyampaian yang paling jujur di muka bumi dari mulutku. Memang kenyataan kalian bodoh dan tolol. Masa saya disuruh berdusta mengatakan kalian pintar? Berdusta dong saya. Berkata begitu. Oke, yang kedua. Bentar Bang Bil. Dari tadi lu kan Sabar, ngerocos nggak tadi? Sudahlah. Pas kita ngomong, lu ngerocos nggak? Pantas lah kalau gua mute. Jadi Kan kita saya begitu. sudah. Jangan lu bilang Saya jangan nggak setuju. framing Saya framing. nggak setuju dengan bom-bom itu. Dia Ngomong sama kayak dengan gitu. kalian. Aduh, Saya nggak diam setuju dengan orang suka maki. dulu. Aduh. Saya itu tidak pernah memaki. Ya, saya menyampaikan kejujuran sekali lagi. Bodoh dan tolol itu adalah penyampaian yang kejujuran. Karena memang fakta demikian kalian bodoh dan tolol. Gil, kalau saya Oke. rekam banyak kali kau. Yang kedua, Bukan cuma bodoh dan tolol kau katakan. diam Ini yang dulu. benar saya rekam kau bilang. Aduh, iya kau rekam. Gua nggak ini. Iya ya, saya rekam Oke. ya. Yang kedua, komunikasi. Ya, jadi begini, Tuhan Yesus tidak pernah berdialog. Tidak pernah berdialog antara Bapa dengan Tuhan Yesus, tidak pernah ada dialog. Kalau Jangan-jangan ada kau dialog, kenapa dia harus berdoa? diam dulu. Kau tahu itu dialog itu apa? Dialog kan, itu. yang ngerocos itu siapa gue tanya? Udah gue turunin lah. Aduh, Kalau begini God ceritanya. Warrior, biar dulu lah God Warrior. Nanti Udah aja gue dulu. mute aja, gue mute. Dimati aja. Dimit dulu lah kau dulu. Aduh. Jadi begini, di dalam Alkitab itu tidak ada terjadi dialog. Kamu tahu arti dialog? Kalau kamu nggak tahu ya kamu terima lagi bodoh dan tolol. Kamu tahu nggak arti dialog? Elang, kau jawab dulu. Supaya apa pernyataan saya ini bukan fitnah tapi kenyataan. Kau tanya paham anak nggak? TK dialog itu apa? Tanyalah. Ah, di Saya situ kasih ada. dua Kau arah. tanya anak TK lah. Dia kan dari sekolah. Kamu berarti nggak sekolah. Nggak bisa jawab. Oke, sekarang. Oke, saya tanya, apakah Dialog Tuhan ditanya. pernah? Apakah Kita Tuhan ini Yesus? berdialog enggak? Saya Diam mau tanya. dulu. Kita ini lagi apa? Dialog enggak? Dialog. Apakah Tuhan Yesus itu dengan Bapa pernah berdialog? Ada Dia komunikasi. berdoa. Ada komunikasi Dia nggak? berbicara. Iya, Ada ada. komunikasi nggak? Saya tanya. Berkomunikasi dengan Bapak, dia Mana? berbicara dengan Bapaknya. Mana Nggak usah buktinya? lepet ke bahasa-bahasa yang Sabar. aneh-aneh lah. Yang gampang-gampang aja. Sabar, Yang kita pilih sabar buat dulu. orang yang semua bisa ngerti. Diam Bukan dulu. Begini dan begitu. Jadi pertanyaannya Ada- saya ada- substansinya, apakah Tuhan Yesus pernah berdialog dengan Bapa atau tidak? Dia berdoa. Jawab dulu. Dialog. Katakan dia berdoa. Hei, kalau ditanya apa jawab apa? Apakah Tuhan Yesus pernah berdialog dengan Bapa atau tidak? Ditanya apa kau ditanya Jakarta kau jawab Bandung. Loh, enggak, saya Ya, pernah saya dengan sudah cara jelaskan berdoa. tadi dia berdoa. Berarti kan dia berdialog dengan Bapaknya. Oke, jadi Dijawab Iya kan? begini. Jadi kenapa harus Jawab bertanya dialog itu apa? Itu pertanyaan bodoh itu. Oke, sekarang begini. Kalian menyatakan bahwa Tuhan Yesus pernah berdialog dengan Bapa, betul? Dia berdoa berarti dia berdialog, enggak? Oke, jadi begini ya. Berdialog itu seperti kita berdua ini ada dua arah. Nah, lah Bapak ngomong apa? ada Namanya pertanyaan, ada jawaban. Itu ada artinya berdialog. Kalian berkata berdialog nggak mengerti. Nah, ketika saya katakan dengan kejujuran yang paling murni dalam hati saya bahwa kalian bodoh dan tolol, kalian marah. Kalian bilang saya maki.
Padahal saya lagi menyampaikan kejujuran. Kalian bodoh dan tolol. Nah, kan begitu. Nah, jadi Kamu begini. yang bertanya dialog itu apa, ngapain harus nanya itu orang goblok itu malah. Karena itu memang pakai untuk diri sendiri, jangan ngomong Betul. orang Orangnya lain. tolol, makanya ditanyain Karena ya. karena Sebenarnya nggak mau ngomong gitu. Ya, Karena karena memang itu tolol, udah di ngomongin berapa kali, tapi nggak ngerti-ngerti. Itu kan namanya orang Ini kan saya bebel, maksud gimana tadi, sih? saya ingin bertanya. Ya tapi orang nggak bebel, dijawab. lu itu Akhirnya orang main-main. bebel, Kalian orang nggak jawab. bebel. Lu ngerti Nggak, orang bebel gak? Ya, Hah? sudah. Lu ngerti orang bebel gak? jadi Ya, begini ya, teman-teman. Ngerti orang bebel, emang udah tadi Zaman kita dulu. ngomongin Oke. bebel. Jadi begini Spasi teman-teman dong ya. kita. Kalau Jadi kalian cuma begini. cari Jadi begini. Setan mulut orang terus dikatakan goblok, wah. Jadi itu begini, bukan jadi akademisi begini ya. namanya itu. Saya belum Itu dapat ilmu- poinnya. ilmu dari mana itu? Tolong kalau janganlah dijawab pertanyaan mereka, Makanya cukup di mute jadi orang aja. bebel, Oke. jadi orang Jadi, bebel, jadi orang aduh bebel. kasihan Tuhan Yesus. Kalian bisa nggak kalau saya lagi bicara, saya itu capek, saya itu osa. Saya kalau lagi turun aja kalian, turun. Kalau saya, ya, kalau saya lagi bicara kalian potong, saya turunkan kalian. Siapapun, kalau saya lagi bicara kalian potong, saya turunkan. Saya capek. Gak sopan santunnya, nggak punya. Stroke ini Billy mati ngana. Turun aja kalian. Sudah aku bilang kalau saya bicara jangan, ya. Turun aja. Kalian kalau saya lagi bicara jangan nyaut-menyaut, ya. Kalau saya lagi bicara, ya, memang kalian itu memang umat-umat yang saya kasih tahu kamu ya. Kayak mana tuh? Saya buka kamera dulu, ya. Sabar, Abang. Nah, jadi begini teman-teman. Kalian saya sampaikan dengan kejujuran, kalian bodoh dan tolol, kalian marah. Dialog itu ada dua situ yang bicara. Timbal balik, itu namanya dialog. Masa kalian bilang berdoa itu dialog? Memang kalian memang manusia-manusia yang bodoh dan tolol. Dari pendeta-pendeta kalian sampai jemaat kalian memang bodoh. Ya, saya kasih contoh kamu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan hal yang baru. Tolong dibuka Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Tolong dibaca. Memang tungtung ini memang nggak ada waras kalian ini. Kalian nggak tahu apa itu dialog. Memang dasar orang kampung, nggak punya pendidikan, tapi mau naik di sini. Kalau nggak punya pendidikan, nggak punya otak, jangan bikin capek orang di sini. Baru kalian bilang saya maki-maki. Memang pada dasarnya saya sampaikan kejujuran. Kalian nggak sekolah, bodoh dan tolol. Masa dialog aja nggak tahu? Mati-matian, sudah salah mati-matian juga. Makanya aku bilang kalian bodoh dan tolol. Bang Bil, berapa? Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Makanya tolonglah kalau kalian bodoh dan tolol, nggak usah terlalu ribut. Dialog saja tidak tahu arti dialog. Empat ya, Bang Bil. Kalau berdoa itu monolog, gimana ada dialog itu ada jawaban dari Memang, lawan memang. bicara. 3 dan 4 ya, Bang. Dia Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Dialog itu ada timbal balik. Jadi kalau saya bilang kalian bodoh dan tolol itu, Turunlah tuh. Ya, elah. baca yang baik-baik. Keluaran 34 ayat 5. Turunlah Tuhan dalam awal. Baca pelan-pelan aja, jangan teriak. Santai, baca santai. Bacanya itu. Santai, baca dengan berhikmat. Pelan-pelan, jangan teriak. Turunlah Tuhan. Keluaran Nanti 5. dulu mau baca Alkitab. Tuh.